warahmatullahi wabarakatuh. Iku wis abang turung, Lid? Wis. Tenan? Mpun abang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keadaan kita di malam hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat jihad dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatul farad. Dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat jihad dan waktu luang. Kemarin kita sudah habis bab, ganti bab baru, yakni al-babur rabi' asyara, bab yang ke-14. Iku sing terakhir ku halaman tesih nggih. Sing kene paling. Iku. Nggih. Nggih, tapi salat kusuf. Nggih. Nggih. Lah nggih niku. Saniki niku. Kemarin kan sudah selesai. Salat istisqa sudah selesai nggih. Sekarang salat kusuf nggih. Al-babur rabi' asyara, utai bab kang nomor 14. Iku fi sholatil kusufi, bahas tentang sholat kusuf. Sholat kusuf itu sholat gerhana. Jadi kalau kusuf itu diistilahkan ke matahari, kalau khusuf diistilahkan ke bulan. Maknanya sama, gerhana. Jadi kusuf mbak khusuf itu maknanya sama, maknanya gerhana. Namun istilah tersebut dibuat ketika kusuf untuk matahari, ketika khusuf untuk bulan. Maknanya sama. Jadi ada syariat yang namanya sholat gerhana. Jadi, sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Jadi gerhana matahari itu adalah ketika matahari terhalang. Jadi matahari dan bumi terhalang oleh bulan. Jadinya menjadi gerhana matahari, sehingga matahari tidak nampak di bumi. Terhalangnya bisa sebagian, bisa seluruhnya. Kalau seluruhnya maka namanya gerhana total. Dan kalau bulan itu kejadiannya adalah terhalanginya matahari dan bulan terhalangi oleh bumi. Jadi matahari bulan terhalangi bumi, jadi gerhana bulan. Nah itu masalah gerhana. Jadi gerhana ini adalah untuk apa ya? Untuk memberitahu kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang menyembah matahari, orang-orang yang menyembah bulan, agar tahu bahwasanya matahari dan bulan itu tidak sempurna. Bisa ada gerhana. Jadi wamin ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi walalil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah al-lailu malam, wan naharu dan siang, wasyamsu matahari, wal qamaru dan bulan.
Kata Allah dalam Al-Quran tersebut, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian semua menyembah matahari, jangan pula menyembah bulan. Ini masuk kategori ternyata memang ada orang yang menyembah matahari dan ada orang yang menyembah bulan. Makanya oleh Allah dilarang ya, menyembah matahari dan menyembah bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Termasuk di agama orang Jawa sendiri ada yang menyembah matahari ya. Ketika pagi dia sujud menghadap matahari, itu ada ya. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah kepada zat yang menciptakan semua itu ya. Ini yang menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari, menciptakan bulan itu. Jangan menyembah itu, dan juga jangan menyembah yang lainnya. Semua ciptaan Allah jangan disembah. Jangan menyembah danyang, jangan menyembah pohon ya. Pohon yang ada danyangnya itu, ada jinnya itu, jangan disembah itu. Nah, seperti itu. Kita jangan takut dengan mereka. Kita cukup diajarkan Nabi ketika di tempat-tempat yang angker seperti itu tidak boleh takut. Kita diajarkan untuk baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi asal mula Allah menciptakan gerhana itu dikarenakan untuk memberitahu orang-orang yang musyrik bahwa matahari dan bulan itu tidak sempurna itu. Jadi al-babur rabi' asyara, bab yang ke-14 adalah iku fi sholatil kusufi, bahas sholat kusuf, sholat gerhana, wa fi lan iku tetap dalam iki bab masalah utawi pira-pira pembahasan. Kenapa Lid? Isek makan toh, isek nyala toh. Dan gerhana matahari ini dulu diyakini oleh gerhana matahari maupun bulan itu diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Ketika ada gerhana matahari itu mereka mempunyai keyakinan, orang jahiliyah Arab mempunyai keyakinan bahwa terjadi kelahiran seorang yang mulia atau kematian seorang yang mulia. Makanya ketika ada kelahiran kok pas gerhana, orang tersebut dianggap orang mulia itu. Atau ada kematian pas gerhana, maka dianggap orang tersebut orang mulia. Nah, pas kejadian itu, pas gerhana matahari pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW itu, pas kematian Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad SAW. Ibrahim meninggal pada antara tanggal 28 29 Syawal tahun 10 Hijriah. Setelah tahun 10 Hijriah, Rasulullah mempunyai anak yang namanya Ibrahim, umur sekitar 18 bulan meninggal. Pas meninggal bertepatan dengan adanya gerhana. Orang-orang malah semakin yakin bahwa gerhana itu memang tanda meninggalnya seorang yang mulia. Sehingga Nabi Muhammad SAW menafikan hal itu dan sholat, terus kemudian berceramah mengatakan bahwasanya gerhana itu tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang itu. Jadi kematian Ibrahim itu kematian Ibrahim itu setelah dilihat dari ilmu falak dihitung itu pasnya itu tanggal 28 atau 29 Syawal 10 Hijriah, terus bertepatan dengan 28 Januari 632 jam 8.30 pagi. Meninggalnya pagi, kira-kira itu. Detail kalau mengira-ngira itu. Ibrahim yang mempunyai ibu Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim. Al-masalatul ula utai pembahasan pertama iku ta'riful kusufi, pengertian kusuf, wal hikmati lan hikmah minhu sangking kusuf, pengertian gerhana kusuf dan hikmah dari adanya kusuf tadi, yakni gerhana. Al kusufu utai kusuf wa ya kusuf iku inhijabu doi ahadin nayyiraini, itu adalah terhalangnya cahaya salah satu dari sumber dua cahaya. Jadi terhalanginya cahaya dari salah satu dua sumber cahaya, yaitu rupanya asyamsu matahari wal qamaru lan bulan. Hilangnya tadi tertutup
tertutupnya tadi, terhijabnya tadi, terhalangnya tadi nggih, bisa babi wiri mu'tadin dengan sebab yang tidak biasa. Sebab tidak biasa nggih. Nah, tidak setiap saat nggih. Kalau sebab yang biasa apa? Sebab yang biasa mendung, itu kan sebab yang biasa. Kalau gerhana tidak. Ya, gerhana matahari berarti antara bumi dan matahari tertutup bulan. Sedangkan gerhana bulan nggih, antara bulan dan matahari tertutup bumi. Ya, sebaliknya seperti itu. Nah. Jadi kusuf itu maknanya adalah terhalanginya cahaya dari salah satu dua sumber cahaya, yakni matahari dan bulan. Wal kusufu tai kusuf, wal khusufu lan khusuf iku bimakna wahidin, maknanya satu, maknanya sama-sama gerhana. Wayudithu dan membuat sinten Allah atau mengadakan, membuat sinten Allah azza wa jalla dzalika yang mengkono gerhana takhwifan karena dalam rangka menakut-nakuti li ibadihi maring hambane Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'u sehingga bali sapa ibad para hamba ilahi maring Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Allah itu orang-orang biar takut karena Allah lah yang maha berkuasa, bisa berbuat sesuatu sekehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bisa menjungkir balikkan bumi, bisa mendatangkan azab. Matahari saja bisa dibuat seperti itu, bisa mendatangkan azab dari atas maupun dari bawah. Makanya orang itu nggak boleh merasa aman dari siksa Allah. Karena apa? Meskipun misalkan kita di tempat yang dataran tinggi, jauh dari air, nggak mungkinlah kebanjiran misalkan. Ataupun di dataran tinggi dan di sini tanya berbatu, kita berpikir nggak mungkinlah akan longsorkan seperti itu. Tapi Allah bisa mendatangkan angin, ya kan? Bisa mendatangkan angin, bisa mendatangkan hujan, sehingga kebanjiran dan lain sebagainya. Kita ingat adab yang menimpa kaum Nabi Nuh. Itu kaum Nabi Nuh itu, masya Allah, itu seluruh dunia tenggelam. Padahal kalau diperkirakan secara akal nggak mungkin orang yang di dataran tinggi kena banjir, tapi kenyataannya seluruh dunia tenggelam. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus kembali ketika melihat fenomena alam, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berserah diri, yang berkuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillahi. Innasyamsa sak temene sesungguhnya matahari, wal qamara dan bulan itu adalah ayatani, dua ayat min ayatillahi dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kasifani, la yang kasifani, tidaklah keduanya itu gerhana limauti ahadin, karena matinya seseorang, walali hayatilan, dan tidak pula karena hidupnya atau lahirnya seseorang. Wa innama hanyalah wa innama angin pestine hanyalah yukhawifu meden-medeni sinten Allah bihima kelawan keduanya ibadah yang hambane Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takuti oleh Allah bahwa Allah Maha Kuasa. Jangan disalahgunakan. Kadang memang orang itu menyalahgunakan. Menyalahgunakan apa? Ya tadi pada zaman Nabi menganggap ketika ada matahari adalah kematian seorang yang mulia atau kelahiran seorang mulia. Kalau di Jawa, kalau ada matahari, itu pohon-pohon sama digebuki itu, biar katanya mau berbuah itu. Itu keyakinan khurafat juga sebenarnya, nggak ada hubungannya itu antara gerhana matahari sama pohon berbuah, itu nggak ada hubungannya itu. Kalau nggak gitu dibuah coi itu pohon-pohon itu, terus kemudian dikasih gula biar manis katanya. Ya manis karena kena gula itu gitu. Iya, pas ada gerhana macam-macam yang dilakukan itu. Wetang-wetangnya dikebui dan lain sebagainya. Ini keyakinan seperti ini yang tidak berdasar. Sebenarnya itulah keyakinan jahiliyah yang patut kita tinggalkan gitu. Jadi orang yang sudah ngaji itu harus tahu, jangan sampai orang ngaji di pondok bertahun-tahun pulang-pulang
kembali seperti masyarakat biasa, seperti nggak tahu pernah ngaji itu. Harusnya orang yang ngaji itu datang ke masyarakat sedikit banyak itu tidak terkontaminasi gitu, masyarakat, dan harusnya dialah yang mewarnai masyarakat gitu. Al-masalatu tsaniyatu masalah pembahasan yang kedua iku hukmu sholatil kusufi wa daliluha. Hukum sholat gerhana dan dalilnya. Jadi hukum sholat gerhana itu terbagi menjadi dua kelompok. Meskipun di sini menguatkan yang wajib. Jadi di kitab ini menguatkan yang wajib, padahal tidak. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Jadi kok bisa seperti itu, aneh memang para ulama itu berbeda-beda. Makanya berbeda-beda itu hal yang biasa. Kita jangan baper ketika kita berbeda dengan teman kita sendiri, dengan sahabat kita sendiri, dengan guru kita sendiri. Jangan baper itu. Jangan terlalu membawa perasaan nih, nanti tidak enak terus pikiran itu. Karena perbedaan itu biasa. Bahkan dalam hal sholat gerhana saja ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Ya. Sedangkan yang lainnya ini yang lainnya mengatakan wajib. Namun yang paling kuat adalah sunnah muakkad. Karena apa? Karena di dalam hadis disebutkan fa idza ra'aitum dzalika, jika kalian melihat gerhana fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Ya, sunnahnya kita berdoa, berdoa dengan kebaikan. Ya bolehlah kita berdoa. Mungkin ini dalilnya awalnya tapi dipraktekkan dikebui bereng nganggo sapu, bereng nganggo ditaleni alang-alang bereng. Ya berdoa, sebenarnya berdoa saja berdoa. Kalau berdoa ya berdoa kepada Allah, minta jambune ben berbuah. Mungkin ngono, Pak. Kan dikon ndonga, Pak, gitu. Mungkin ngono, cuma prakteknya sampai pancen wong Jawa nek gak nganggo praktek sing aneh-aneh gak yakin, kan ngono masalahnya. Fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah ketika melihat gerhana. Wa kabbiru, dan bertakbirlah. Wa shollu, dan sholatlah. Wa yatasaddaqu, dan bersedekahlah. Kata para ulama yang mengatakan tidak wajib, ini perintah Nabi ketika kita melihat. Ketika kita melihat gerhana, perintahnya apa mau? Kongkon berdoa, ya kan? Terus dikongkon bertakbir, terus dikongkon sholat, terus dikongkon sedekah. Dan para ulama mengatakan sedekah itu tidak wajib hukumnya. Dan ini disamakan, berarti berdoa juga wajib, gak doa juga apa-apa. Tapi kalau mau berdoa insya Allah itu mustajab gitu. Gak bertakbir juga gak apa-apa. Bertakbir bagian dari apa itu takjub. Melihat matahari bisa seperti itu, Allah Maha Kuasa, takjub, bertakbir, Allahu Akbar itu. Atau Masya Allah seperti itu. Takbir bagian dari itu. Wasolu sholat itu bagian dari berdoa juga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat tersebut. Terus tasaddaku, sedekah. Sedekah, dan semuanya ini hukumnya tidak wajib itu. Sehingga sholat hukum yang paling kuat adalah hukum pendapat jumhur ulama, yakni sunnah muakkad. Sunnah muakkadah, hanya sunnah saja, nggak sampai wajib itu. Begitu. Nah, ini kita bacakan yang mengatakan wajib. Wa sholatul kusufi, utawi sholat kusuf gerhana iku wajibatun wajib. Alama sarraha bihi Abu Awanah. Alama ing atase barang sarraha kang menyatakan bi iklan ma, yakni pernyataan tersebut sinten Abu Awanah fi sahih ing dalam kitab Sahih Abu Awanah. Imam Abu Awanah mengatakan wajib. Wa huqiya, dan diceritakan an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah diceritakan dari Abu Hanifah juga berpendapat wajib. Jadi Abu Awanah berpendapat wajib. Abu Hanifah diceritakan juga dari Abu Hanifah, tapi pendapat lemah karena diceritakan saja, juga mengatakan wajib. Wa ajroha, dan memberlakukan ing hukum wajib tersebut, hukum wajib tersebut sinten Malikun, Imam Malik juga menjalankan hukum tersebut, dianggap wajib itu. Kata Imam Wajib majrul jumu'ati, sebagaimana sholat Jum'ah. Beliau mengatakan wajibnya sholat gerhana seperti wajibnya sholat Jum'ah. Wa qawa Ibnul Qayyim wa kemulan ngakatake pendapat wajib sapa Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ibnul Qayyim juga
apa itu mengatakan wajib, menguatkan nggih. Al-qola yang pendapat biwujubnya kelawan wajibe salat gerhana wa ayyadahu lan mendukung juga ulama sekarang yaitu ulama salafi yakni Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga mendukung wajibnya ini nggih. Wa dzalika ta mengkono wajib iku li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam biha kelawan salat gerhana. Wa kharajalan metu sinten Nabi fazi'an hale kuatir nggih dan panik. Nabi panik keluar itu ilaiha maring salat kusuf gerhana. Wah barolan ngabarake sinten Nabi ana sak temene gerhana iku tahwifun nggih, menakut-nakuti liil ibadi maring para hamba nggih. Nah, jadi alasannya apa? Karena Nabi memerintahkan salat gerhana. Asal dari apa? Asal dari salat, asal dari perintah, hukumnya wajib. Maka para sebagian ulama mengatakan salat gerhana itu wajib itu. Namun jumhur ulama yang lain mengatakan salat gerhana itu sunnah muakkad, gak sampai wajib. Alasannya apa? Alasannya karena di situ ketika kita melihat gerhana, Allah memerintahkan melalui lisan nabinya bapakno. Jadi wis minggir sih. Jadi Allah ya, Allah memerintahkan melalui lisan nabinya, perintahnya apa? Ketika melihat gerhana tadi, fad'ullaha, berdoalah kepada Allah. Maka biru bertakbirlah, wasolu dan sholatlah, wayataseddaku dan bersedekahlah. Maka sholat, bersedekah, takbir dalam hal ini tidak mungkin wajib karena sedekah itu tidak wajib. Berarti sholat juga tidak wajib. Maka jumhur ulama mengatakan sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkad, namun sebagian ulama mengatakan wajib dan ini hal yang biasa. Namun ketika kita teliti, ketika kita lihat dalil-dalilnya ternyata yang paling kuat adalah pendapat jumhur yakni tidak wajib. Hukumnya sunnah muakkad. Dan itu hal yang biasa. Seandainya teman kita ada yang mengatakan wajib, ya silahkan, tidak apa-apa, silahkan kamu. Kalau gerhana harus sholat kamu karena menganggap wajib, nggak apa-apa. Itu hal yang biasa. Jadi perbedaan itu sungguh banyak sekali di kalangan para ulama dan mereka tidak ada masalah itu. Mereka bertanggung jawab sesuai keilmuan masing-masing dan beramal sesuai keilmuan mereka masing-masing. Yang mereka yakini mereka amalkan, yang tidak yakini juga tidak. Kita juga seperti itu. Yang kita tidak yakin ya sudah tidak. Kita nggak usah ngamalkan. Yang yakin kita amalkan gitu saja. Nanti kita bertanggung jawab di depan Allah masing-masing. Jadi hukumnya yang paling kuat adalah pendapat jumhur tidak wajib, yakni sunnah muakkad. Al-masalatu tsalitsatu ta masalah kang nomor 13 kang telu iku waktune salat gerhana. Waktuha utai waktunya salat gerhana iku min ibtida'il kusufi. Dimulai dari permulaan gerhana ila dhahabihi, maring hilangnya gerhana. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, jadi diperkirakan waktunya itu dari mulai gerhana sampai hilangnya gerhana. Maka nanti lamanya itu Nabi sholat gerhana itu lamanya sepanjang lamanya baca surat Al-Baqarah. Nah, setelah itu, setelah Nabi selesai sholat, selesai gerhana. Dan ini diantara ulama mengatakan tidak harus sepanjang surat Al-Baqarah. Tergantung kalau gerhananya diperkirakan lama berarti sholatnya lama. Jadi mengikuti lamanya gerhana sebenarnya seperti itu. Sunahnya seperti itu. Mengikuti lamanya gerhana. Jadi pada zaman Nabi memang gerhananya panjang sampai surat Al-Baqarah selesai. Maka sebagian ulama beristimbat seperti itu. Seandainya gerhananya cepat ya insya Allah cepat, tidak ada masalah sholatnya, nggak harus lama gitu. Jadi memang diperkirakan Nabi dulu itu sepanjang baca surat Al-Baqarah. Nah ini kene sholat gerhana kan sholat Al-Baqarah esomben nenek gerhana ra ono sing ape melok sholat. Iya zaman Nabi jano sampai keselen sahabat Nabi sampai keselen Pak. Sampai keselen ya. Ya, tapi neng kene mbok gawe ngono, sing penting sah ngono ae haruse, mbok gawe ngono. Ya sampean karek dhewean mulai kabeh Bang Rasido.
Iki ape darusan tapi piye wong ngono malehan wong umum dituki sing abot-abot. Umum senengane sing enteng-enteng ngono ae sing penting sah ngono ae. Cukup sabikisme. Ya. Iku standar sedengan wae iku. Yes, ayat-ayat yang terkenal wisan kan ngono. Wis biasa mendengar itu. Jadi waktune mulai munculnya gerhana sampai nggih. Melihat apa itu sampai hilang gerhana tersebut nggih. Makanya liqouli salam karang dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum ing dalem nalikane weruh sapa sira saeng sesuatu min dzalika saking mengkono gerhana fasalum mengko salat sapa sira kabeh hatta yang jelas sehingga terlihat apa gerhana. Nih gerhana sampai terlihat. Jadi nek gerhana matahari sampai terlihat nggih. Seperti itu nggih. Jadi terus perbedaan pendapat para ulama di antaranya lagi ada perbedaan lagi tentang khutbah. Apakah salat gerhana itu ada khutbahnya atau tidak itu. Nek sing umume wonten mboten, Pak? Wonten nggih sing umum nggih. Jadi itu ada perbedaan juga, Pak. Perbedaan tentang khutbah nggih. 3 imam mazhab berpendapat nggih. Selain Imam Syafi'i malah tidak ada khutbah. Iya, salat tok. Sedangkan Imam Syafi'i ada khutbah dan yang ternari pendapat Imam Syafi'i ada khutbah, yakni sunnah hukumnya khutbah. Gak khutbah gak apa-apa. Jadi ada khutbah nggih, sunnah hukumnya nggih. Dalile ya Nabi memang ada khutbah di dalam hadis nggih. Menceramai orang memang ada nggih. Maka ini yang paling kuat nggih. Meskipun 3 imam mazhab yang lain masyhurnya tidak ada khutbah nggih. Tapi meskipun mazhab-mazhab yang lain meskipun masyhurnya tidak ada khutbah tapi di pendapat-pendapat mazhabnya ada yang khutbah Pak memang. Sebagai ini loh Pak, Syafi'iyah kadang-kadang kan pendapatnya juga agak sama dengan Imam Syafi'i loh Pak. Tapi juga mengatakan aku ini Syafi'iyah kan, aku Syafi'i, ini mazhab Syafi'i. Padahal tidak pendapatnya Imam Syafi'i. Mereka menisbatkan kepada Imam Syafi'i, itu biasa hal yang seperti itu. Jadi Syafi'iyah ambil pendapat Imam Syafi'i sendiri itu jauh berbeda. Jadi Syafi'iyah maksudnya pengikut Imam Syafi'i yang menisbatkan dirinya kepada Imam Syafi'i tapi mempunyai pendapat yang lain itu loh. Enggak sama dengan Imam Syafi'i itu. Syafi'iyahnya. Dalilnya karena Nabi sempat berkhutbah dan memberi nasihat dan menepis dongeng tentang bahwa penyebab gerhana adalah kematian atau kelahiran seseorang yang mulia, yang dianggap mulia gitu. Nah, seperti itu nggih. Al-mas'alatu rabi'atu pembahasan kang nomor 4 iku kaifiyatuha tata cara salat gerhana wa malan barang atau bacaan yukra'u kang den waca fiha ing dalem salat gerhana nggih. Wa kaifiyatuha utai kaifiyah tata carane salat gerhana iku rakaatani 2 rakaat yakra kang waca fil ula ing dalem pertama nggih. Jaron hale banter lelan ing dalem wektu wengi kanat ana apa salat gerhana ana haron to wektu rino. Jadi 2 rakaat yang bacaannya tadi jahar. Baik itu salat gerhana matahari maupun gerhana bulan, baik siang maupun malam bacanya jahar. Al-Fatihah ing maca Fatihah jahar. Wa suratan lan surat tawilatan kang dawa, surat yang panjang dibaca jahar. Tsumma yarkau mengkono liruku sapa wong tawilan hale suwe. Rukuk sing suwe, terus kemudian rukuk sing suwe. Tsumma yarfa ngangkat sapa wong fayusami mengko nuli baca sami Allahu liman hamidah wa yuhamidu kemudian maca tahmid nggih. Rabbana lakal hamd. Walayah judu dan tidak sujud. Balik yaqra'u maca sapa wong Al-Fatihah yang Fatihah Rabbana walakal hamd terus macane Al-Fatihah neh gitu. Wa suratan surat tawilatan kang dawa dunal ula selain yang pertama yakni surat yang panjang tapi lebih panjang dari yang pertama gitu. Tsumma yarka'u menglir ruku' sapa wong tsumma
yarkau tsumma yarfa'u muni ngangkat sapa wong tsumma yajudu menguli sujud sapa wong sajadata ini kelawan sujud rong sujudan tawilatane kang dawa karone sujude juga panjang nggih. Sujud 2 kali, rukuk 2 kali dalam 1 rakaat. Ini yang masyhur. Tsumma yusollim mengkonuli salat sapa wong atsaniyata ing rakaat kedua kalula kaya rakaat pertama. Lakin tetapi ini dunaha selain rakaat pertama, yakni lebih pendek lagi nggih. Tidak panjang seperti rakaat pertama. Fi kulli ma dalam segala perkara ya perlu kang gawe sapa wong ing ma. Jadi dalam segalanya baik rukuk, berdiri dan sujudnya lebih panjang yang pertama. Summa yatasyahadu mengkonuli apa tasyahud sapa wong wa yusallimu lan salam sapa wong. Kemudian tasyahud kemudian salam. Jadi salat gerhana ini caranya itu 2 kali rukuk, 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Berarti 2 rakaat berarti 4. 2 kali rukuk dalam 1 rakaat. Iya. 2 kali rukuk, 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Gitu. Masa sujud sekali? Sujud sekali. 2 kali. 2 kali toh sujud sekali. Sak rakaat sujudnya 2 kali toh, Pak. Kan ada duduk di antara 2 sujud. Iya toh gitu. Tapi praktekno Napa? sujudnya 1 kali 1 rakaat. Nah, rukuknya memang 2 kali. Masa sujud 1 rakaat itu 1 kali toh, Pak? Semua sholat 1 rakaat kan 2 kali. Nanti setelah baca Fatihah lagi surat terus baru sujud. Enggak. Wala yasjudu. Nah iya, 2 rukuk, 2 sujud dalam 1 rakaat. Berarti nek 2 rakaat 4 rukuk, 4 sujud. Jadi 1 rakaat itu 2 rukuk. Iya 2 rukuk memang. Iya, 2 Jadi rukuk, terus kemudian itidal lagi, baca Fatihah lagi, rukuk lagi, terus baru itidal lagi, terus baru sujud. iya. Sujud kan sujud pertama, terus duduk kan, terus sujud lagi kan, Iya, terus setelah berdiri berarti kan 2 kali sujudnya. maksud kula niku baca Fatihah terus surat, terus rukuk, terus sujud, terusan rukuk tidal meneh terusan. Sing tak maksud ngono nggih. Tapi sujudnya kan tetap 2 itu. Iya, tetap. Ya iki lho maksudnya ngoten. Nggih. Jadi memang hal yang berbeda yang ada tambahan itu di rukuk. Nah, ya di rukuk. Rukuk 2 kali, harusnya rukuk itu umumnya sholat 1 kali. Namun memang ya, di riwayat yang lain pendapat ulama ada yang mengatakan sholat seperti sholat biasa, rukuk ya sekali, itu ada pendapat itu juga. Namun yang masyhur, yang umum, yang paling kuat adalah yang ini, 4 kali rukuk, 4 kali sujud di dalam 2 rakaat gitu. Terus kemudian baru khutbah gitu. Nah, itu sudah habis gitu. Wallahu ta'ala alam ya, dilanjutkan besok mawon. Niku nanti besok tak kasih fotokopiannya ya. Wallahu ta'ala alam ya. Iya sedikit aja gak apa-apa. Karena anyep-anyep ngunang turu kan ngoten. Nggih. Jadi dan juga pesan terakhir nggih, pesan terakhir kita itu meskipun berbeda nggih, termasuk yang ada di online ini juga pesan yang terakhir, meskipun kita berbeda kita tetap harus bersatu dalam rangka ukhuwah Islamiyah, sesama orang Islam. Itu harus bersatu sebagaimana hadis nggih arba'in yang ke 35 yakni Rasulullah SAW bersabda la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian itu saling hasad. Janganlah kalian itu saling saling meninggikan harga terhadap orang lain nggih, agar harganya lebih tinggi menipu nggih. Wala tabaghadu janganlah saling marah. Wala tadabaru janganlah satron-satronan itu. Wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'din. Jangan menjual dagangan di atas dagangan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Yakni apa? Al muslimu akhul muslim. Wong Islam dulure wong Islam liyane nggih, sama-sama Islam.
Yang penting masih Islam, meskipun beda-beda harus tetap bersatu, harus tetap bersaudara jenis ukhuwah Islamiyah nggih. Oga ukhuwah kelompok yang tidak ukhuwah Islamiyah itu. Itu loh yang terpenting itu asli nih. Karena selama ini kita itu ketika berbeda itu rata-rata nggak mau ukhuwah Islamiyah itu. Sudah dianggap beda jalan koyo-koyo surga ini wis dewe-dewe itu. Padahal Nabi bersabda al muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara muslim yang lainnya layat limuhu, tidak boleh mendolimi, wala yakhdiluhu, tidak boleh menghina, yakni membiarkan tidak menolong. Meskipun beda paham tetap harus menolong. Tidak boleh menghina. Wala yakdzibu, tidak boleh mendustai. Wala yakiru, tidak boleh menghina. Yakhdiluhu itu manane membiarkan, tidak menolong, menterlantarkan. Yakiruhu menghina, tidak boleh menghina. Menghina ya melecehkan, merendahkan, meremehkan, menurunkan pangkat dan harkat martabat mereka. Itu menyakitkan hati mereka, itu tidak boleh. Wala yakiru at-taqwa huna. Kata Nabi, takwa ada di sini. Wa yusyiru ila sadri salah maratin, sambil menunjuk dadanya 3 kali Nabi. Bihasbimriin sungguh bihasbimriin cukuplah seseorang minasyari termasuk dari keburukan ayakir ahul muslim. Jadi cukuplah orang itu dianggap buruk ketika dia itu menghina saudara muslim yang lain. Kata Nabi dilanjutkan lagi, kulul muslimi alal muslimi haramun damu wa malu airduhu. Setiap muslim terhadap muslim lainnya itu haram, darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya. Maka kita harus menjaga kehormatan semua orang Islam, meskipun berbeda pandangan, meskipun berbeda kelompok, meskipun berbeda organisasi, meskipun berbeda partai. Ngoten nggih, wallahu taala alam. Semoga semua bisa seperti itu nggih. Semoga kajian ini barokah manfaat nggih. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.